Halo teman-teman semua, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia. Langsung dengan bosnya IWPI, Bapak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Selalu semangat, Mas Aman. Oke, luar biasa Pak Rinto, selalu bersemangat untuk kita semua teman-teman ya. Dan kali ini kembali lagi bersama kita ya, kita undang seseorang yang sangat spesial ya, ahli hukum Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, apa kabar Pak? Baik, Pak Wan. Baik juga, Pak Rinto. Iya, Pak. Oke, terima kasih Pak Rey sudah bergabung sama kita ya. Kita akan nantikan perspektif hukumnya nih. Nah, tapi pertama-tama kita akan langsung ke Pak Rinto dahulu nih. Ini mengenai masih seputar pemeriksaan pajak nih Pak. Ini ada apa ini yang Bapak mau cermati hari ini Pak? Iya, iya. Terima kasih, Mas Aman. Ini kali ini kita ingin mencermati ini, Mas ya, hal-hal yang sederhana saja, Mas, dari Hmm. dokumen administrasi dalam pemeriksaan pajak, yaitu dokumen berita acara ketidakhadiran wajib pajak, Mas, dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan, Mas Awan. Ini sebenarnya siapa sih pejabat berwenang selain pemeriksa pajak, Mas ya? Itu yang berhak tanda tangan di dalam dokumen tersebut. Nah, ini Hmm. kami dari PT Aero Indonesia ini melakukan PPID, Mas, untuk menanyakan hal tersebut. Nah, Hmm. saya search dulu, Dokumen apa Mas. ini Pak? Berita acara ketidakhadiran wajib pajak, Mas. Mungkin Bapak perlu jelasin dulu kenapa surat ini bisa muncul. Ya, Bagaimana ya ceritanya ini surat ini bisa surat muncul? ini muncul gini, Mas, apabila Mas wajib pajak, teman-teman wajib pajak ini diundang melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan, itu kalau tidak hadir, Mas, mereka tidak bisa membuat LHP dahulu, Mas. Harus menerbitkan surat ini. LHP itu laporan hasil pemeriksaan. Baru setelah Oh. LHP baru keluar SKP. Jadi ini sangat penting, Mas. Nah, misalkan Hmm. ini kasusnya Mas Awan yang heboh itu, yang nggak Hmm. merekam nggak boleh, itu kan pembahasan akhir, Mas ya. Yes. Nah, Hmm. itu Mas Awan kalau dianggap tidak hadir, mereka harus menerbitkan dokumen ini, Mas. Berita Hmm. acara ketidakhadiran wajib pajak. Padahal kan Hmm. Mas Awan hadir ini. Itu kalau ada dokumen itu menarik kan, Mas. Itu kan Hmm. itu dokumen itu saja, Mas, bisa kita permasalahkan. Itu, Mas Awan. Oke. Nah, nanti ada Pak Ari juga mengomentari ini yang kita minta. Saya share dulu, Mas ya. Hmm. Nah, ini, Mas. Nah, ini seperti ini, Mas. Nah, ini ringkasan kronologinya 16 Juni. Ya, ini kan PPID, Mas ya. Ini PPID. PT Area Indonesia 16 Juni 2023 kami menyerahkan surat sanggahan kedua atas SPHP 16 Juni 2023 Hmm. yang menegaskan bahwa formalitas pemeriksaan dan melibatkan SPHP serta proses turunnya tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya batal demi hukum. Betul, Mas. Hmm. Terus 10 sampai Hmm. 11 Agustus kami menerima undangan pembahasan dan panggilan penandatangan BAP yang Hmm. diberikan sangat mepet dengan jadwal pelaksanaannya. 11 Agustus kami mengirimkan surat penolakan hadir langsung ke Kanwil dengan tujuan utama untuk menegaskan bahwa proses pemeriksaan tidak memiliki kekuatan hukum dan oleh karenanya harus Hmm. batal demi hukum. 19 Hmm. September kami menerima SKP yang menurut kami tidak sah secara prosedural. 2 Oktober sampai 31 Oktober ini mengajukan permohonan informasi berulang terkait rincian SKP. 2 sampai 3 November kami memberikan dokumen risalah, berita acara pembahasan, kertas kerja pemeriksaan, namun KKP tidak menjelaskan rincian koreksi HPP dan terdapat ketidaksesuaian jabatan penandatangan dokumen BA ketidakhadiran. Ini yang kita fokusnya di BA ketidakhadiran, Mas. Nah, ini, Mas. Nah, Hmm. permasalahannya berita acara ketidakhadiran wajib pajak yang dikirimkan tidak sah. Dokumen berita acara ketidakhadiran wajib pajak 11 Agustus 2023 ditandatangani atas nama Agus Mulyono sebagai kepala kantor. Namun Hmm. berdasarkan dokumen resmi lainnya, risalah pembahasan, ikhtisar pembahasan, dan surat S sekian-sekian ini, Pak Agus Mulyono ini adalah sebagai kepala bidang pemeriksaan, penagihan, intelijen, dan penyidikan, bukan kepala kantor. Jadi kepala Hmm. P2IP. Nah, pada saat kejadian, kepala kantor yang sah adalah Farid Bakhtiar, sebagaimana dibuktikan melalui surat perintah pemeriksaan. Nah, ini, Mas. Nah, Hmm. terus BA risalah pembahasan dan ikhtisar pembahasan yang dikirimkan tidak konsisten karena pejabat yang Hmm. menantangani berbeda-beda, jabatan tidak sesuai, tidak ada dokumen autentik yang menunjukkan dasar kewenangan. Ya, ini Hmm. informasi yang kami mohonkan. Nah, siapa pejabat yang secara sah berwenang menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak tanggal 11 Agustus? Mengapa BA tersebut ditandatangani oleh Agus Mulyono dengan jabatan kepala kantor, sedangkan di dokumen resmi lainnya menunjukkan jabatan beliau adalah kepala bidang P2IP. Nah, yang ketiga, dokumen Hmm. autentik apa yang digunakan sebagai dasar kewenangan penandatanganan BA tersebut.
Ya. Terus yang keempat adalah apakah penandatangan BA oleh pejabat yang tidak berwenang dapat dinyatakan sah menurut ketentuan pemeriksaan perpajakan. Yang kelima, mengapa kertas kerja pemeriksaan KKP disampaikan tidak menjelaskan asal-usul nilai koreksi. Yang keenam, dokumen apa yang secara autentik menjadi dasar koreksi HPP pemeriksaan pajak tahun 2019. Nah, ini buktinya, Mas. Nah, ini, Mas. Bentar, ini. Ini saya ini panggilan untuk menandatangani. Ini SKP STP-nya. Mas. Dokumen. Nah, ini saya cari dokumennya, Mas ya, bentar. Nah, ini Mas. Berita acara kejadian wajib pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan seperti ini, Pak Ari, Mas Awan. Nah, ini ada supervisor Pak Wisnu Prasetyo, memang benar, ketua timnya Hartini Sulawesi, Pak Ekson ini juga benar, anggota timnya, ada anggota tim yang sudah meninggal dunia. Lah di sini, Mas Awan, Pak Ari, ini yang menarik, Pak. Ini adalah kepala kantor, tapi namanya Pak Agus Mulyono. Nah, ini yang kita tanyakan ke PPID. Nah, terus sebenarnya kalau nama kepala kantornya adalah Pak Farid Baktiar ini, dokumen surat perintah pemeriksaan perubahan, SP2 perubahan ini, Pak Re. Nah, sekarang kita lari ke jawaban dari ini dari PPID, Mas. Nah, jawabannya cuma sederhana gini dong. Ini pertanyaan kita ada 6, jawabannya ini aja, Pak Re. Nah, Mas Awan. Nah, atas permintaan informasi publik saudara pada angka 1, kan 6 tadi Mas ya, tersebut di atas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK 17 tahun 2013, tata cara pemeriksaan disampaikan hal berikut. Pejabat yang secara sah berwenang menandatangani BA ketidakjadian wajib pajak adalah Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan UP2. Yang dimaksud unit pelaksana pemeriksaan UP2 adalah KPP, Kanwil, DJP, atau Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Jadi yang menandatangani seharusnya kan kepala kantor, berarti kan kepala Kanwil, kepala KPP pertama atau Madya, atau kepala ini Pak ya, Direktorat Jenderal, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, P2 ini di kantor pusat. Dengan pelimpahan wewenang spesifik di Kanwil DJP kepada, ini kan nggak nyambung ini Pak, dengan pelimpahan wewenang spesifik di Kanwil DJP kepada Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penagihan. Ini kan nggak nyambung. Pertanyaannya nanti kan, ini yang tantangan harusnya siapa? Karena kepala kantor kok namanya Agus Mulyono, ini jawabannya kan nggak nyambung ini. Ini dia mau ngomong itu kepala PDOP, nggak apa-apa tanda tangan. Cuman kan di dokumen tadi kan tertulisnya kepala kantor. Nah, sesuai dengan poin 2 di atas, Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan dalam ini Agus Mulyono berwenang atas administrasi pemeriksaan termasuk berita acara. Ini Pak Untung Supardi, Kepala Kanwil Jatim 3. Mungkin sampai di sini Mas Awan, dari Pak Re mungkin bisa ngasih komentar. Oke, jadi ada ketidakjelasan mengenai orang yang tanda tangan. Seharusnya adalah Farid Baktiar, tetapi orang lain yang justru mengaku sebagai Kepala Kanwil dan bukan PLT. Begitu Pak ya? Betul Mas. Nah, ini bagaimana ini Pak Re? Seharusnya siapa yang tanda tangan nih Pak Re? Ya, terima kasih Pak Wan, terima kasih Pak Rinto. Pertanyaan ini tentunya berkaitan dengan kewenangan dan prosedur pemeriksaan terkait dengan administrasi, ya. Jadi kalau kita bicara administrasi, maka kita tunduk pada hukum administrasi. Ya, kalau kita bicara hukum administrasi, ada kewenangan, ada prosedur, ada substansi. Dan itu diatur di Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Sehingga tidak mungkin diatur secara khusus di dalam Undang-Undang KUP maupun turunannya, termasuk di PP maupun PMK, begitu juga dengan Per. Karena memang yang mengatur mengenai kewenangan, termasuk penyalahgunaannya, secara khusus ya diatur dalam Undang-Undang AP. Begitu juga mengenai prosedur dan juga substansi, ada yang memang tidak diatur dalam
Undang-Undang KUP dan turunannya, tentunya harus dilihat atau dirujuk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan turunannya. Tadi Pak Rinto sudah memperlihatkan bahwa yang menandatangani berita acara ketidakhadiran wajib pajak itu adalah kepala bidang ya Pak Rinto, ya, kepala bidang P2IP begitu ya. Nah, sementara pemeriksaan PT Arion Indonesia itu kan dilaksanakan oleh KPP di mana PT Arion itu terdaftar. Begitu ya Pak Rinto ya. Nah, dalam hal ini adalah KPP Pratama apa ini Pak kemarin? Malang. KPP Madya Malang, Pak. Ya, KPP Madya Malang ya. Ini karena sudah terlalu banyak KPP, Pak. Ya. Ya, KPP Madya Malang. Jadi kalau kemudian yang melaksanakan pemeriksaan itu adalah KPP Madya Malang, yang pada waktu itu pejabatnya atau kepala kantornya adalah Saudara Farid Bakhtiar selaku eselon 3, maka seharusnya yang menandatangani seluruh keputusan atau basicing yang bersifat administratif adalah yang bersangkutan. Kecuali yang bersangkutan memberikan pelimpahan kewenangan itu kepada pejabat lain. Namun dalam berita acara yang diperlihatkan Pak Rinto tadi, saya tidak melihat adanya pelimpahan kewenangan kepada pejabat lain. Ya, misalnya dari Pak Farid Bakhtiar ke Pak Agus Mulyono. Ya, tadi saya tidak melihat adanya pelimpahan kewenangan itu. Ya, nah kalau kemudian tadi disebutkan ada pelimpahan kewenangan dari Kakanwil kepada pejabat lain, di situ juga tidak disebutkan juga pelimpahan kewenangannya itu diatur di mana. Ya, pelimpahan dari Kakanwil kepada Kabid. Ya, kalau memang ada, menurut saya harusnya kan dicantumkan di situ. Sama seperti ketika Direktur Jenderal Pajak memberikan pelimpahan kewenangan untuk membuat surat tugas, tentunya kan ada keputusan Direktur Jenderal Pajak ya untuk memberikan pelimpahan kewenangan itu kepada pejabat di bawahnya. Misalnya melalui terbitnya keputusan Dirjen Pajak nomor 305 misalnya, atau keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor 441 misalnya. Ya. Nah, itu harus tercantum dengan jelas. Tapi kalau dari yang diperlihatkan Pak Rinto tadi, kami tidak melihat bahwa ada pelimpahan kewenangan dari Pak Farid ke Pak Agus Mulyono. Ya, tentunya yang menjadi pertanyaan publik Pak Rinto dan Pak Awan, apa kewenangan Pak Agus Mulyono? Yang kedua, di mana pelimpahan kewenangannya? Yang ketiga, Pak Farid Bakhtiar sedang apa pada waktu itu? Sehingga kemudian tidak menjalankan tugas menandatangani berita acara tersebut. Itu kan yang menjadi pertanyaan publik ya. Apakah beliau sedang cuti Pak Rinto, Pak Awan gitu ya, atau mungkin sedang berpergian ke luar negeri. Ya, kenapa kemudian tidak menandatangani? Karena konteks pemeriksaan ini kan sedang dilaksanakan oleh KPP Madya Malang ya. Nah, sehingga harusnya yang menandatangani adalah yang bersangkutan. Jadi kalau kemudian Pak Agus Mulyono dapat dinyatakan sebagai pihak yang berwenang, tentu harus ada kewenangan yang tercantum secara jelas di dalam berita acara tersebut. Sepanjang tidak ada tercantum secara jelas, maka itu menjadi pertanyaan. Ya. Nah, dalam tataran praktek atau tataran empirik, biasanya semua itu ditandatangani oleh kepala kantor. Ya, dalam hal ini adalah kepala KPP Madya Malang. Ya. Dan beliau adalah pejabat eselon 3 secara struktural dan mempunyai kewenangan dalam konteks pemeriksaan administratif yang dilakukan oleh KPP. Jadi menurut kami agak sedikit anomali kalau kemudian yang bersangkutan menandatangani, maksudnya Saudara Agus Mulyono menandatangani berita acara ketidakhadiran WP, padahal pelaksanaan pemeriksaannya dilaksanakan oleh KPP Madya Malang yang pada waktu itu jabatan struktural eselon 3 sebagai kepala kantor masih dijabat oleh Saudara Farid Bakhtiar. Namun kalaupun itu tetap dipaksakan, harusnya tanda petik pemaksaan itu harus bisa dibuktikan ya secara yuridis normatif ya di dalam berita acara tersebut.
sehingga tidak ada pertanyaan atau tidak ada persoalan yang berpotensi untuk muncul ya. Nah, sehingga pertanyaan berikutnya, Pak Rinto dan Pak Awan, apa yang harus dilakukan wajib pajak kalau kasus seperti PT Arion Indonesia ini terjadi kepada WP-WP yang lain? Ya. Karena Pak Rinto dan Pak Awan, WP itu kan nggak tahu, siapapun yang taken dia percaya saja. Iya. Kan begitu, siapapun yang taken mereka percaya, tidak ada yang mempersoalkan. Hanya Pak Rinto yang mempersoalkan, itu pun baru sekarang dipersoalkan. Ya, tapi kalau WP yang tidak paham, dan hampir semua WP kurang lebih 70 juta wajib pajak, hampir tidak ada yang paham. Ya, kalaupun ada mungkin segelintir gitu ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan ketika wajib pajak sudah mengetahui adanya anomali tersebut? Maka wajib pajak selain bisa menyampaikan permintaan informasi kepada PPID seperti yang dilakukan oleh PT Arion Indonesia, tentu wajib pajak juga bisa menyampaikan keberatan administratif kalau mengetahui bahwa ada pejabat yang tidak berwenang menandatangani atau mewakili pejabat lain, ya. Nah, keberatan administratif itu disampaikan kepada pimpinan di mana pejabat yang seharusnya menjalankan tugas itu berada, ya. Jadi kalau kita mau mempersoalkan kepala KPP, ya kita bisa menyampaikan keberatan administratif kita kepada Kepala Kanwil. Apabila tidak ditanggapi atau ditanggapi tidak sebagaimana mestinya, kita bisa menyampaikan banding administratif kepada Direktur Jenderal Pajak. Kalau kemudian juga tidak ditanggapi atau ditanggapi tidak sebagaimana mestinya, tentu wajib pajak diedukasi atau disarankan untuk menempuh misalnya upaya hukum gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, nah itu juga salah satu langkah yang bisa dilakukan, gitu ya, sehingga ada kepastian nih, jangan sampai nanti kan ada ada agus-agus yang lain begitu ya, yang kemudian wajib pajak tidak mengetahui kewenangannya, gitu ya, atau mungkin ada misalnya farid-farid yang lain yang kemudian juga melakukan hal yang sama, kan begitu ya. Jadi tentunya untuk memberikan kepastian, wajib pajak bisa melakukan hal tersebut. Demikian Pak Rinto dan Pak Awan. Ya. Oke, Bentar, Pak luar Ri. biasa. Pak Ri, sebagai informasi Pak Ri, jadi ini memang pemeriksaannya dilakukan oleh Kanwil Pak Ri. Cuman dasar pelimpahan kewenangan dari KPP Madya ke Kanwil itu kami minta belum ada juga sampai sekarang. Pelimpahan kewenangan pemeriksaan dari Madya ke Kanwil juga belum ada. Ini dan yang menarik ini tadi Pak Ri, ini kan tulisannya kepala kantornya Farid Bahtiar, tapi namanya Pak Agus Mulyono. Sebenarnya intinya dari situ itu gimana? Itu kan hal yang menarik lagi. Terlepas ini kepala PDOP ini bisa berwenang, dibuktikan dengan pelimpahan kewenangan. Ini yang menarik lagi, itu tulisannya kepala kantor, tapi nama kepala kantornya bukan itu. Iya, terima kasih Pak Rinto. Ya itu tentunya hal yang perlu kita cermati lagi Pak ya. Kalau memang berita acara ini kan diterbitkan oleh oleh atas nama kepala kantor begitu ya Pak. Enggak Pak, ini atas nama kepala kantor aja Pak, tidak ada atas nama. Bentar Pak, saya tunjukkan biar lebih ini ke pemirsa juga. Tidak ada atas nama dan tidak ada PLT. Ya, tidak ada PLT ini Pak. Nah, seperti ini Pak Ari. Ya, jadi karena ini kan pemeriksaannya di Kanwil ya Pak ya. Ya. Nah, kan pemeriksaannya di Kanwil. Nah, biasanya kalau di KPP kan kewenangannya ada di kepala kantor ya Pak, kepala KPP. Nah, karena ini di Kanwil, ya harusnya kan kewenangannya di kepala Kanwil Pak. Iya. Namanya ini beda Pak Ari. Nah, mereka nggak menjawab Pak, ini kepala kantornya apakah benar ganti Agus Mulyono? Kan gitu pertanyaan kita di PPID. Lah mereka ngomong yang berwenang Agus Mulyono sebagai ketua IP, tapi kan ininya kan. Ya, makanya tadi saya katakan Pak Rinto, secara normatif harusnya yang tanda tangan ini kan kepala Kanwil. Iya. Ya, secara normatif Pak. Tapi kemudian kan dia mau mendelegasikan kepada jajarannya. Yang menjadi pertanyaan kan pendelegasian itu kan Pak, pelimpahan kewenangan itu. Iya. Memang betul ada. Nah, kalaupun sudah dilimpahkan atau didelegasikan, ya, atau dimandatkan, kalau mempunyai tafsir yang berbeda, ya, tentunya kan pelimpahan dan pemberian mandat itu kan harus dicantumkan gitu ya Pak di dalam surat itu. Misalnya tadi yang Pak Awan bilang, apakah ada PLT, apakah ada
bentuk yang lain kan begitu. Nah, ini kami menduganya ini dibuat secara terburu-buru, Pak. Antara kepala kantor sama namanya itu nggak nyambung gitu loh, Pak. Ya tentunya kembali lagi bahwa ketika pejabat itu menerbitkan surat, ya apalagi basicing, kan tidak ada alasan itu terburu-buru, Pak ya. Iya, Karena kan iya. keputusan pejabat atau surat yang diterbitkan oleh pejabat itu kan harus mengandung asas kecermatan kan, Iya, iya, iya. sebagai bagian daripada asas-asas umum pemerintahan yang baik ya. Nah, cermat itu penting Pak gitu ya. Jadi cermat itu bukan hanya masalah nilai duitnya gitu Pak Rito Iya, ya. iya, iya. Ya, tapi administrasinya juga cermat gitu ya. Karena kan ada yang berpendapat begini, kalau uang nggak pernah salah nilainya katanya. Kalau yang lain mungkin salah kan gitu ya. Nah itu kan nggak bisa juga ya. Namanya cermat ya cermat semua gitu ya. Cermat hitungannya, cermat administrasinya, cermat narasinya, cermat hukumnya gitu loh Pak. Maksud saya gini Pak Re, apakah kami sebagai wajib pajak yang baru bergelut di dunia perpajakan ini, apakah itu bisa dianggap tidak ada dokumen berita acara itu tadi Pak Re? Karena salah itu Pak, karena ya tadi kan sudah tidak ada alasan untuk tidak cermat dan lain-lain gitu. Ya tentunya kan begini Pak, kalau surat atau keputusan sudah terbit, tentu konsekuensinya kan ada dua Pak. Konsekuensi pertama, pejabat itu mengakui kesalahannya lalu memperbaiki Pak. Ya, itu sudah kita lakukan Pak. Untuk Ya, melakukan pembetulan, tapi nggak mau Pak, katanya. ya, artinya kan pejabatnya tidak sukarela kan Pak Iya, memperbaiki iya, ya. iya. Meskipun sudah nyata-nyata bahwa kepala kantor itu bukan saudara Agus Mulyono kan Iya, begitu iya ya. betul. Tapi tetap tidak diperbaiki ya atau tidak bisa dibuktikan pelimpahan kewenangannya. Iya, iya. Berarti kan pejabat tidak secara sukarela mau memperbaiki kesalahannya kan Pak atau Iya, iya. suratnya Iya, iya. ya atau basicing yang dia pernah terbitkan. Nah, kalau begitu gimana Pak? Iya, Apakah iya. tetap dianggap itu tidak ada? Jawabannya tetap ada, Pak. Ya, meskipun itu keliru dan salah tetap ada. Iya, Ya. iya. Nah, tinggal persoalannya itu menjadi sah atau batal Iya, atau iya. tidak. Karena ini kan cacat kewenangan begitu, Pak. Iya, iya. Nah, untuk membuktikan cacat kewenangan menjadi tidak sah dan batal, itu kan kewenangannya pengadilan, Pak. Ya, kenapa? Karena kesalahan itu secara sukarela tidak mau diperbaiki, Pak. Mau tidak mau, tidak ada organ lain yang berwenang kecuali pengadilan. Karena surat atau keputusan atau basicing hanya bisa diperbaiki oleh dua instrumen, Pak. Yang pertama, instrumen pejabat itu sendiri. Yang kedua, ya instrumen melalui upaya hukum. Iya, iya. Ya, melalui proses persidangan atau peradilan. Jadi karena pejabatnya tidak secara sukarela, berarti pejabatnya ingin dipaksa, Pak Rinto. Iya, iya. Ya, untuk dipaksa untuk dibatalkan melalui bantuan. Apakah bisa melalui pengadilan pajak persidangan. juga, Pak Ari? Kalau tidak karena ini dokumen ini munculnya saat di tengah-tengah persidangan baru muncul, Pak. Jadi tidak sukarela diberikan saat kita nggak hadir, terus kita dikirimkan, tidak seperti itu, Pak. Jadi saat proses di pengadilan pajak baru ini dokumen itu muncul karena untuk melegalkan SKP-nya tadi, Pak. Ya, tentunya wajib pajak bisa mengajukan permohonan, Pak, untuk diperbaiki kan begitu. Iya, iya, iya. Tapi kalau pejabatnya tidak mau memperbaiki kan, Pak, tentu warga negara sebagai wajib pajak tidak punya daya kan, Pak. Iya, iya, Selain iya. daripada menempuh Upaya hukum, karena upaya administratifnya sudah dijalankan, tapi tetap tidak mau kan begitu, Pak. Ya. Iya. Jadi kalau kita bicara dengan pejabat, ya kesempatannya atau forumnya cuma dua, Pak. Iya, Satu iya. upaya administratif, ya, artinya dia rela mau memperbaiki, atau dia memperbaiki secara sukarela meskipun tidak diajukan upaya administratif gitu ya, which is itu sangat jarang sekali ya orang pejabat melakukan perbaikan secara sukarela itu jarang sekali Pak ya. Oh. Saya pinjam istilahnya Pak Awan itu mungkin adanya di negara Konoha ya kan, jarang sekali secara jabatan. Kami tidak mengatakan tidak ada Pak, tapi Kalau masalah sangatlah. kebalik Pak, justru yang itu di Indonesia Pak, yang nggak ada pejabatnya tertib kalau di Indonesia. Kalau yang nggak tertib itu Konoha Pak. Oh gitu, iya. Ya apapun itu nama negaranya, yang pasti kalau di dalam di dalam praktek ya di Indonesia sangat jarang sekali sih sebenarnya pejabat itu membatalkan secara jabatan gitu ya.
Ya, biasanya dimohonkan dulu dan atau dipaksa melalui putusan pengadilan ya, supaya tidak sah dan batal. Apalagi ini bicaranya mengenai cacat kewenangan, Pak Rinto dan Pak Wan. Kalau cacat kewenangan itu hampir jarang yang mau membatalkan secara sukarela. Kenapa? Karena ini persoalan masalah reputasi. Ya, ini persoalan masalah kredibilitas ya, atau juga integritas ya. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan pejabat yang kemudian dianggap sah atau tidak sah. Nah, ini menjadi sangat-sangat penting ya. Terkesan tidak terlalu signifikan buat wajib pajak, tapi buat pejabat itu penting. Makanya pejabat yang digugat karena cacat wewenang itu beda dengan pejabat yang digugat karena cacat prosedur. Itu tingkatan persidangannya itu memberikan dampak yang berbeda, Pak. Ya, kalau cacat wewenang itu sudah sangat pukulan yang berat. Ya, kenapa? Karena mereka itu seolah-olah ingin diajari atau dikoreksi apakah mereka berwenang apa tidak berwenang. Itu kan sangat-sangat tanda petik fatal begitu ya. Kalau mereka sendiri nggak mengetahui kewenangannya. Lalu untuk apa menjadi pejabat kalau kewenangannya tidak dipahami dengan baik gitu. Tapi kalau tingkatannya cacat prosedur itu masih menurut kami levelnya agak di bawah. Kenapa? Karena itu kaitannya dengan pengetahuan dan kompetensi. Kalau pengetahuannya cukup, dia mengerti prosedur. Tapi kalau pengetahuannya kurang cukup, ya mungkin nggak paham prosedur. Jadi ada kaitannya dengan keilmuan juga, Pak. Tapi kalau cacat wewenang ya mungkin tidak relevan langsung dengan keilmuan ya, tapi lebih kepada kekuasaan. Namun kalau prosedur memang berkaitan dengan keilmuan gitu ya. Begitu juga dengan cacat substansi, itu kaitannya dengan keilmuan juga ya, atau kompetensinya gitu ya. Nah, jadi menurut kami tingkatan atau intensitas dampaknya itu berbeda sekali ya. Kalau kemudian pejabat digugat itu atau misalnya dimohonkan upaya administratif karena alasan cacat wewenang ya. Berbeda dengan cacat prosedur atau cacat substansi. Meskipun ketiga-tiganya tetap diharamkan gitu Pak Rinto ya dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Begitu Pak Rinto dan Pak Wan. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Rinto ya. Jadi intinya Pak Rinto masih terbuka peluang nih untuk mengajukan upaya hukum ya. Setelah PPID jawabnya nggak jelas tadi ya. Baik, terima kasih Pak Rinto, terima kasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Oke, sama-sama.